Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakalan membuat video tentang tutorial cara penginstalan Tire ya. Saya bakalan install Tire ini di Docker, di arsitektur ambien ya, di STB. Ya, kita langsung ke pengertiannya ya. Tire, kita search di Google dulu Tire itu apa ya. Oke, kita buka website Tire-nya. Sudah masuk ke Tire-nya. Pengertian itu mana ya? Oke, sebentar. Oke, kita sudah masuk ke website Tire-nya. Jadi Tire itu semacam VPN ya, atau yang diperuntukkan nanti kita untuk remote suatu jaringan. Ini pengertiannya nggak ada ya. More. Dulu please klik guys. Kita translate ya. Nah, full saja. Nah, Tire adalah lapisan jaringan aman yang memungkinkan Anda mengelola semua sumber daya dengan seolah-olah berada di LAN yang sama. Solusi yang ditentukan perangkat lunak dapat ditetapkan dalam hitungan menit dan di mana saja. Tidak peduli berapa banyak perangkat yang perlu Anda hubungkan atau dimanapun perangkat tersebut berada di dunia, Tire membuat jaringan global menjadi mudah. Nah, jadi seperti yang saya sudah sebutkan ya, Tire itu saya bakal gunakan untuk meremote suatu perangkat yang berada di luar jaringan. Kita kasih contoh dulu. Kita kasih contoh topologinya seperti apa ya. Kita bakalan bikin diagram. Oh ya, Tire ini juga bisa digunakan di beberapa perangkat ya. Saya sebelumnya sudah menginstal Tire ini di Mikrotik, juga bisa. Mikrotik dengan arsitektur ambien ya. Biasanya Mikrotik dengan arsitektur ambien dan versi ROS-nya itu sudah V7 ke atas, V712 ke atas kalau nggak salah ya. Bisa dicek lagi di kalau penginstalan di Mikrotik, tapi saya bakalan install di Ambien Linux. Ini juga bisa di beberapa ini ya, platform. Bisa diinstal di mana aja ya. Nggak masuk. Oke, sebentar. Nah, ini saya sudah buatkan diagram ya. Jadi gambaran mungkin biar ada gambaran ya, biar pemahamannya lebih dapat. Jadi saya punya STB di sini yang saya akan install Tire menggunakan Docker, dan STB-nya itu menyambung ke Mikrotik. Ini anggaplah Mikrotik ya. Dan saya bakalan akses ini
dan ini router. Oke, sebentar. Ini saya bakalan akses sini. Nah, bisa dari sini atau dari sini, ini taruhlah klien dari luar jaringan. Nah, fungsi dari Jerotier itu agar kita bisa akses dari sini meskipun nggak terkonek ke sini. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke, kita sudah masuk sini lagi ya. Saya klik download dan ini ada beberapa platform yang bisa diinstal Jerotier-nya. Ada Windows, macOS, Linux, dan Docker dan FreeBSD, banyak ya. Ya, kalian mau download di Windows, kalian klik sini. macOS sini ya. Linux di sini. Tapi saya mau install di Linux lewat Docker. Kita ke Docker Hub atau kita ke Linux ini hanya dulu ya. Nah, ini GitHub dari Jerotier-nya ya. Saya pernah install dari sini, namun entah settingannya atau apanya saya tidak bisa akses di bawahnya ya. Jadi saya cari repository-nya yang untuk router. Kalau nggak salah Giroclone ya, dari Giroclone. Ini kan dari officialnya. Kita search aja, ini udah di GitHub ya. Kita search Jerotier. Jerotier router. Kayaknya bukan di sini ya. Saya cari di Docker Hub. Sebenarnya nggak, kalau kalian nggak install Docker tuh kalian tinggal copy kan yang ini ya. Lalu yang ini melalui git clone, sama aja dari yang sini. Kita coba buka yang tadi ya. Atau mungkin di sini ada repositorinya. Kayaknya bukan di sini deh. Saya lupa. Coba ini masuknya ke GitHub ya. Iya, yang tadi. Ini karena saya sambil live streamingnya jadi agak lama. Live streamingnya pun terputus. Dan semoga berhasil ya dengan keadaan sinyal yang kurang mendukung
di siang hari. Saya biasanya malam. Oh ya, tidak lupa. Ya, terima kasih untuk Mas Anhar yang sudah meminjamkan STB-nya ya untuk keperluan saya membuat tutorial. Ini saya pinjam. Nah, saya biasanya menggunakan image dari ini ya, Gclonet. Ceritanya dari sini. Karena saya pernah dari officialnya yang sudah saya bilang tadi, nggak tahu kenapa. Mungkin salah setting, saya nggak bisa akses yang di bawah mikrotiknya. Nanti nih saya bakal share Docker Hub-nya. Nah, ini kita sudah masuk ke Docker Hub Gclonet. Tinggal kita pull. Nah, kita ketikkan ini Docker Run. Lalu kita joinkan ke network controllernya. Kita coba klik dulu di GitHub-nya ya. Kalau salah ini ada GitHub ya. Nah, ini kita baca dulu router Docker network, router modenya. Nah, ini kita bisa edit ini ya. Tier 1 local physical Athena false inbound lokal fisiknya ETH 0 ya. Kalau mulai Docker Compose-nya ini kita copy. Environment kita edit ini ya. Environment Tier 1 lokal. Time zone ya, kita bisa namain time zone. Ini keterangannya untuk kalau traffic dari lokal kita ini inbound. Kalau bot itu kita bisa akses dari klien manapun ya, gitu kalau nggak salah. Oke, kita coba eksekusi lah. Kita eksekusi yang ini ya. Kita eksekusi yang ini. Oke, kita langsung akses ambiannya ya. Kita akses menggunakan putih. Kita buka IP ambiannya ya. Oke, kita tunggu. Apakah ini nyala ya? Harusnya nyala ya. Soalnya ini dipindah lokasi meskipun masih satu jaringan ya. Entah kenapa. Nah, kita login menggunakan root. Oke, kita sudah masuk ke ambiannya. Kita bikin folder ya di sini. mkdir Cerotair. Bikin folder dengan nama Cerotair.
terus kita cd zero tire. Kita sudah masuk di sini ya, di folder zero tire. Kita masuk lagi ke Docker Compose. Ini cd docker compose.yml. Bukan cd ya, nano harusnya. Kok lama ya? Nano. Nah, kita kopikan ini ya. Klik kanan, kita tinggal edit. Ini untuk Dockernya, malah kemacet. Network mode host, yang perlu kita ganti ya time zone-nya tuh harusnya Jakarta ya. Penulisan time zone-nya apa ya, lupa saya. Jakarta Indonesia kayaknya. Oke, kita ganti dulu. Oke, kita ganti saja time zone-nya Asia Jakarta. Ini untuk time zone untuk PUID. Defaultnya 1000 ya. 1000. Lalu lokalnya menggunakan ETH0 ya. Tuh. Repeatable NFT-nya true. Kalau nggak salah true ya. True mean the container is repeatable. Nah, false mean the container is repeatable. This is default. Ini defaultnya false. Untuk NAT ya. Ini kontrol untuk NAT. Saya pilih true. Kita pilih true. True. Gini kan tulisannya. Nah, gateway-nya on gateway boot ya kalau nggak salah. Only permit traffic from local. Kalau outbound, kalau inbound only permit traffic from the data. Kalau inbound tuh dari cloud ya, dari cloudnya. Misalkan mau akses lokal itu aja. Kalau dari lokal ke yang lainnya nggak bisa. Gitu kalau salah ya. Kita kasih boot aja untuk dua-duanya. BUTH. Boot, lalu yang bawa kita ID-nya ya. Kita masukkan ID-nya. Nah, ini untuk dapatkan ID-nya kita tentunya harus ke My Zero Tire. Kita ke sini lagi ya. Biar dari awal dulu. Kita kembali. Kita harus bikinnya di ini controllernya ya. Kita harus daftarin controllernya.
Controllernya ini menunya agak susah ya. Controllernya tuh di mana ya? Saya lupa. Atau bukan di sini? Biasanya di My Zero Tire. Kita cari Google lah ya. Zero Tire. Kalau kontrolnya My titik Zero Tire ya. Ini, nah ini Central. Nah, myzerotire.com. Kita masuk sini aja. Oh iya, harusnya saya menggunakan akun yang satu lagi ya. Gak apa-apa. Kita sign in ya. Apa ya, kita menggunakan ini untuk tutorial aja. Nah, accept. Saya menggunakan Google. Seginnya. Saya no basic ya. Ini untuk gratisan. Start using Zero Tire. Kita create a network. Nah, kita kasih nama aja. Kita kasih nama di bagian sini. Gak bisa dari yang sini. Kasih tutorial. Biasanya sih ini terserah kalian ya. Biarkan gini aja dulu. Kita copy network ID-nya. Kita balik lagi ke sini putih. Kita hapus yang bagian sini. Hapus ini tanda pagarnya untuk mengaktifkan baris ini. Lalu ini sudah ya, harusnya sudah. Cukup segitu aja, kita Ctrl X lalu simpan. Lalu untuk menginstalnya kita ketikkan docker compose. Up. Mau komennya salah ya? Atau nggak pakai nih? Ya, ini harusnya udah berjalan ya. Ini udah running. Ada peringatan di dokumen atribut version ya. Kita tunggu dulu ya, apakah running. Oke, kita tunggu. Oke, ini di controllernya juga udah masuk ya. Nah, ini udah masuk. Kita tinggal conteng untuk authorize-nya ya. Jadi ini perlu diizinkan. Kita edit, kasih nama STB aja gitu ya. STB Zero Tire ini ya. Kita save. Ini harusnya udah jalan ya. Kita coba di handphone. Kita close. Ini dapat IP-nya ini ya. Kita coba akses yang ini dulu. Ini IP si STB-nya. Oke, saya lupa karena ini tidak bisa diakses karena saya belum mengkonekkan laptop saya
ke controller sini ya. Saya bakalan coba menggunakan handphone dan menggunakan mobile data. Ini saya belum menggunakan laptopnya ke si My Zero Tire. Saya coba menggunakan handphone ya. Oke, jadi saya sudah install ya Zero Tire-nya dari Play Store. Saya tinggal buka saja, klik add network. Nah, ini network ID-nya yang tadi di controller ya. Yang tadi sebelah, yang ini network ID kita masukkan. A0 CB F CBF 4 B6 2 980. Nah, kita add aja, lalu kita hidupkan. Setting dulu ya, allow mobile data sebelah sini, allow mobile data di setting, lalu kembali kita hidupkan. Nah, sampai di bawah ini online. Nah, kita perlu kayak tadi ya, ini udah online, lalu kita perlu authorize di controller. Kita refresh dulu membernya, kita refresh. Nah, ini sudah masuk authorize. Kita edit namanya ya, handphone, klik save, cannot authorize. Save. Nah, kita bakalan coba, saya mau akses ini ya, apa Mikrotik. Yang ini kita kopikan, Ctrl C, lalu ke bawah ke advice ya. Nih, kita copy sini, Ctrl P, lalu segmen IP Mikrotiknya. Kita submit. Kita coba buka di sini. Kita coba buka di handphone. Apakah masih connect? Connect kah? Sebentar, mirrornya terputus. Oke, kita coba lagi. Ini Zero Tire-nya sudah terkonek ya, sudah online. Tadi kontrolnya sudah, lalu coba kita akses Mikrotiknya ya. Kalau kalian terhubung atau tidak. Saya sebentar, harusnya udah bisa ya. Kalau nggak ada settingan lain yang perlu disetting tuh.
kita coba konfigurasinya ya. Klik ini dulu, kita update. Tekan dulu ke depan lagi. Oke, tadi saya lupa ya, ternyata si Zero Tier One nya itu nggak dapat ini IP address kalau host. Jadi kalian buka portainernya dulu. Ini usahakan untuk dapat IP ya. Kalau host ternyata saya nggak dapat IP karena settingan hostnya saya belum setting lagi. Kan tinggal edit ya. Kalau dengan masalah yang sama itu tinggal edit. Lalu ke bagian network sini ya, saya contohin. Edit, lalu ke bagian network, kalian bisa ganti ke bridge. Kalau bridge itu dapat IP, atau di awal pembuatannya yang ini hostnya kalian ganti ke bridge ya. Kalau dengan masalah yang sama ya, kalau hostnya kalian sudah setting itu dapat IP ya, apa ya. Ini saya sudah dapat IP-nya karena saya rubah ke bridge. Oke, kita coba akses lagi. Oke, jadi kita bakalan coba akses lagi ya. Tadi sudah saya masukkan IP nih, segmen mikrotiknya. Kita coba konekkan. Nah, ini sudah bisa diakses ya menggunakan mobile data. Lalu kita bakalan coba akses si routernya. Kita ke sini lagi. Kita masukkan segmen si routernya ya. Di sini destinationnya. PIA-nya sama. Ntar kenapa ini nggak bisa? Ini nggak bisa banyak ya. Dulu saya bisa banyak loh. Saya tidak ngerti kenapa ini tidak bisa. Kita coba ke admin dulu ya. Sama. Soalnya saya mau menggunakan lagi sih. Apa bisa cuma satu? Coba hapus. Oh enggak. Ini bisa 10 sih harusnya. Ntar kita start dulu. Nah, ini bisa ya. Kita yang tadi ini IP ini ya, sebelum IP STB-nya. Lalu kita masukin segmen IP router atau alat atau device di bawah. Harusnya cuma 2. Yang dulu bisa loh banyak. Oh iya, harus upgrade ya. Berarti cuma bisa 1 segmen. Wah, sekarang gitu ya. Oke, kita coba ini dulu. Kita coba cuma bisa 1 segmen kayaknya ya. Kita coba segmen yang routernya ya, ke via IP ini ya, STB.
sekarang maksimum cuma 2, kita 10. Harus upgrade. Dulu banyak loh, aku banyak segmen, aku banyakin, tapi sekarang ternyata gak bisa. Oke, kita coba masuk lagi. Kita akses 5. Ini yang di bawah mikrotik berarti ya. Nah, ini udah bisa ya. Ini akses apa ini? Ubiquiti. Itu akses 5, segmen 55 yang lainnya. Ini ada ya. Ini kayaknya router. Nah, bisa dilihat ini di luar jaringan. Oke. Akses routernya agak lama. Karena mungkin jauh ya. 4 ada gak? 4 ini ada ya. 4 tuh ada. Oke, tadi ini udah berhasil ya. Ini karena datanya juga. Sinyalnya 1, tapi ini menandakan udah berhasil. Akses IP di bawahnya. Ini enggak ada. Yang Ubiquiti tadi udah bisa ya. Aku lupa IP-nya berapa aja nih. Tapi ini yang 2 udah bisa. Nah, ini cepat kayaknya nih, nggak jauh ya. Oke, mungkin cukup segitu aja tutorial kali ini ya. Sangat disayangkan ini cuma bisa 2 sekarang ya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih untuk yang sudah meminjamkan STB ini ya. Dan semoga kalian mengerti ya yang saya sampaikan kali ini, meskipun agak sulit menyampaikannya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.